Sobat Komsos dimanapun berada, senang sekali kita bisa bertemu di Bisik Bincang Asik bareng saya, Rosa. Kali ini kita berada di IP Farm di Cikole, Jawa Barat. Dan kita bersama dengan Kak Tias dari Saint Egidio, sebuah komunitas yang mendampingi orang-orang jalanan. Halo Kak Tias. Halo Kak Rosa. Kita buka masker aja ya. Oh gitu. Tapi Boleh. tetap jaga jarak gitu. Jadi kita nggak masalah. Kak Tias kan di Saint Egidio. Ya. Ini sebuah komunitas yang menangani orang-orang jalanan. Ya. Nah, kalau Saint Egidio itu sebetulnya orang suci, tapi sejarahnya gimana sih? Ya. Jadi awalnya tahun 68, seorang muda berumur 18 tahun, namanya Andrea Riccardi. Dia yang mendirikan komunitas ini. Awalnya membaca Injil di Roma. Di Roma. Ya. Lalu dia melihat di sana ada kemiskinan dan akhirnya pelayanan ke orang-orang jalanan. Dan mereka belum punya tempat untuk berdoa. Akhirnya menggunakan gereja kecil yang bernama Gereja San Egidio. Oh, dari awalnya situ itu komunitas dikasih nama komunitas San Egidio juga. Iya. Oke. Nah, tapi masuk ke Indonesia itu gimana ceritanya dulu? Masuk Indonesia tahun 90 di Padang karena ada seorang muda juga yang lagi di Itali. Dia belajar di sana dan persahabatan dengan komunitas San Egidio di sana, akhirnya dibawalah ke Padang. Dari Padang menyebar ke kota-kota lain, termasuk di Bandung juga. di Jogja, di Nusa Tenggara Timur, di Sumatera. Udah banyak berarti ya Banyak, komunitasnya ya. di Indonesia ya. Nah, kalau Mbak Tias berarti kan ini di Bandung, di seputaran Bandung. Dulu berkenalannya masuk ke komunitas Saint Egidio dari tahun? Saya waktu itu kenal di Jogja. Waktu saya kuliah jadi mahasiswa di sana. Kemudian saya pindah kerja di Bandung. Saya melihat di Bandung juga ada kebutuhan nih orang-orang untuk mendapatkan perhatian dan kasih. Dari situ bersama teman-teman mulai merintis. Dan mulai ke jalanan itu tahun 2015, Kak. Di Bandung ya. Tapi dari sekian banyak komunitas, kenapa tertariknya yang ini, yang mendampingi orang-orang jalanan? Mbak Tias, ada pengalaman dulunya gimana gitu mungkin? Oh, jadi melihat orang jalanan itu seringkali banyak orang mencurigai, banyak orang takut, dan mereka seakan-akan melihat ini harus dijauhin. Ada rasa takut, ada sekat lah, sekat. Kalau mahasiswa ya kumpulnya sama mahasiswa, karyawan sama karyawan. Nah dari situ kita berpikir, lalu mereka temannya siapa gitu, siapa yang mau peduli sama mereka. Dan suatu hari ketika kami berhenti di jalan dan menyapa seorang bapak itu senang sekali. Baru kali ini saya bertahun-tahun di sini dan ditanya nama saya siapa. Jadi dianggap ada tapi nggak ada gitu ya. Mereka tuh ada di mereka sekitar kita tapi kita nggak mau nyapa karena ya tadi ya nggak kenal atau ada sekat ada gitu. sekat. Terus gimana waktu berarti pengalaman itu yang bikin Mbak Tias akhirnya mendampingi orang-orang jalanan itu tidak seseram yang orang pikir gitu ya? Sebenarnya dulu awalnya ada mahasiswa ITB yang melihat ada beberapa bapak yang tidur di gerobak. Nah dari situ dia berkenalan, bersahabat, dan bapak yang tidur di gerobak ini mengenalkan teman-temannya yang di jalan yang lain. Tapi bentar dulu, itu kan begitu tiba-tiba masuk ke orang-orang jalanan. Kayak saya misalnya ya, saya kan belum pernah, terus udah gitu tiba-tiba saya datang. Itu apakah mereka memang langsung welcome sama kita atau siapa nih kok tiba-tiba menyapa, tiba-tiba ini? Mereka juga ada kesan kayak gitu juga nggak sih? Ada lah pasti. Mereka nanya, Mbak dari mana, mau ngapain? Iya kan tiba-tiba nyapa, tiba-tiba ini maunya apa gitu. Mungkin mereka juga ngerasanya gimana? Ya kami jelaskan, kami ingin berteman sama Bapak. Bapak namanya siapa? Saya namanya ini.
kami bersama teman-teman ingin berteman sama Bapak. Ya, akhirnya mereka terbuka. Namun memang pengaruh banget Kak, ketika kita intens, kita setia datang kepada mereka, mereka jadi percaya. Oh, jadi kepercayaan itu dibangun karena kita juga selalu datang. Ya. Biasanya kalau bareng sama mereka gitu, itu apa hanya sekedar ngobrol aja atau gimana? Ya, kita tiap Kamis malam datang. Kamis malam ya? Iya, Kamis malam datang. Biasanya jam 7. Kita jam 6 berkumpul di Boromeus, berdoa dulu. Setelah berdoa, kita menyebar ke 4 lokasi. Ada di Pager Gunung, Bagus Rangin, Taman Sari, dan Ciamplas. Nah, kita biasa makan malam. Tapi dulu waktu awal-awal kita nggak bawa apa-apa Kak. Oh gitu. Justru nggak bawa apa-apa. Waktu awal kan kita juga dana nggak ada, terus bener-bener kita membawa wajah persahabatan aja lah modal kita teh. Jadi cuma apa ya? Jadi cuma datang terus hanya ya ngobrol aja gitu, mengajak mereka ngobrol gitu. Tapi mereka juga terbuka waktu itu sebelum bawa makanan gitu maksudnya. Iya, terbuka juga ya. Iya, walaupun waktu awal-awal nggak semuanya langsung keluar dari tempat mereka. Ada beberapa yang rada takut mungkin ya. Tapi justru yang sangat mengesan buat kami itu dari pendekatan 1-2 orang, mereka itu menceritakan ke teman lainnya. Mereka nggak ada maksud kok. Justru mereka yang ngebantu kita untuk kita masuk gitu Kak. Oke. Emang ada pengalaman dari mereka yang nggak enak gitu? Kenapa akhirnya sebelumnya juga ragu-ragu gitu ya sama kita? Memang mereka punya pengalaman yang nggak bagus juga dengan orang-orang biasa gitu. Ada Kak. Jadi beberapa dari mereka itu bercerita banyak orang datang kepada kami itu kalau ada perlu. Misalnya untuk survei, untuk objek penelitian, atau untuk konten ya yang zaman sekarang ngasih tapi harus difoto gitu ya. Mereka tuh risih gitu. Toh kamu cuma datang sekali terus foto saya terus pergi nggak datang lagi gitu. Nah, komunitas di situ membuktikan kita tuh jalan bersama dalam suka dan duka. Saat mereka sakit, saat mereka ada yang meninggal, komunitas tuh hadir. Nah, itu membuat mereka percaya bahwa persahabatan kami itu tulus. Jadi membangun persahabatan dengan orang-orang jalanan yang memang kita suka lihat dia di dalam gerobak gitu ya. Itu kan sebuah keluarga atau gimana Mbak Tias, boleh cerita? Mungkin kan Mbak Tias udah lebih sering ketemu sama mereka gitu. Iya, waktu itu yang dari ITB itu pakai gerobak, terus ada penyitaan tuh. Oh, disita juga? Iya, gerobaknya. Kenapa disita ya? Kan dari Satpol itu kan pernah ada pembersihan gitu. Terus gimana? Ya mereka cerita, kita tahu. Akhirnya mereka ikut yang di Pager Gunung, ikut di situ. Terus sekarang mereka tinggal yang di Ciamplas, di tempat-tempat bekas yang nggak dipakai gitulah, di tanah lapang. Apa sih yang diceritain sama mereka Mbak Tias, yang Mbak Tias dapat dan akhirnya ya ini jadi keprihatinan gitu, yang tidak diperhatikan sama pemerintah juga mungkin? Ketika mereka sakit Kak. Sakit ya. Jadi mereka itu kalau sakit nggak punya pilihan lah, seakan-akan itu ya udahlah beli obat warung. Bahkan pernah suatu hari ada seorang anak 9 tahun, mereka telat memberitahu kami karena dipikirnya demam biasa. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, terus kita bawa ke rumah sakit dan meninggal di hari Kamis Putih. Itu yang nggak pernah kami lupa. Sebetulnya sakit apa berarti dia? Usus buntu sampai pecah gitu. Nah, dari pengalaman situ kami berpesan, nanti ada yang sakit jangan sampai telat, biar kita bisa ngebantunya cepet. Ya, jadi sekarang kalau ada yang sakit jam berapapun yang mereka telepon, kita harus siaga gitu. Terus Saint Egidio ini juga kan punya satu kekasan untuk mengajak mereka makan bersama waktu Natal. Ya, ini semua dilakukan di komunitas Saint Egidio dimanapun. Ya. Nah, ini kan kayaknya mereka menerimanya gimana? Karena Natal itu kan identik dengan orang Kristen gitu. Kalau waktu awal-awal ngedeketin mereka, mungkin kan kita nggak bilang bahwa kita agamanya apa atau apa gitu. Kita dari komunitas bilangnya kan gitu. Tapi begitu ngajak makan malam, makan bersama pada saat Natal, itu mereka langsung nerima atau
ada juga curiga atau rasa apa gitu? Oh, sebenarnya kendalanya nggak hanya kepada mereka. Kita meminjam tempat pun agak susah orang memberikan tempat. Oh gitu. Kenapa makan siang Natal yang diundang mereka yang beda? Nanti kalau digerebek atau gimana, kita sulit waktu awal-awal tuh mencari tempat untuk makan siang Natal. Nah, kalau dari mereka memang ada beberapa orang yang tidak hadir. Awalnya itu kita hanya pinjem kelas, ruang kelas, hanya 2 kelas, Kak. Tapi makin lama makan siang Natal kedua dan berikutnya bertambah terus jumlahnya, karena memang mereka merasakan bahwa di acara itu kita nggak kasih doktrin apa-apa, kita nggak, ya makan aja gitu, makan ya. aja, kita happy aja gitu, nggak ada doa yang harus pakai Katolik atau gimana. Ya memang kita di situ menghadirkan wajah Yesus yang lahir supaya lebih terasa di tengah manusia gitu. Bahwa Natal itu nggak sebatas kandang yang berisi patung-patung nih, tapi memang ada jiwa-jiwa yang kita temukan, dan mereka itu, orang miskin itu membantu kami untuk tumbuh dalam iman, dimana doa dan tindakan nyata itu bisa gitu. Jadi itu dilakukan secara real, nggak Real. cuma kita baca di Alkitab bahwa apa yang kau lakukan kepada mereka kau lakukan juga padaku, tapi Iya. benar-benar Iya, dan dilakukan gitu ya pada saat justru orang biasanya ngumpul pada saat Natal dengan Iya. keluarga, tapi ini berbuat dengan mereka-mereka orang jalanan ini. iya bener, Kak. Udah berapa lama berarti acara makan bersama Natal ini kalau di Bandung ya? Kalau di Bandung. 2015 sampai 18 sebelum Covid. Oh, jadi sebelum Covid setiap tahun ada. Ada, Kak. Karena Covid Iya. berhenti dulu gitu. Iya. Belum bisa ngumpul ya. Kemarin kita datang ke lokasi-lokasi memberi makan siang Waktu saja. pas COVID ini ya. iya. Nah, untuk tahun ini gimana? Tahun ini rencana juga mungkin begitu, memberikan hadiah Natal dan makan siang saja karena belum berani untuk berkumpul kan. Itu berapa orang berarti yang diajak untuk makan bersama Natal itu, Mbak? Biasanya kalau dari mereka sendiri itu hanya 80 sampai 90, tapi kalau waktu sebelum pandemi mereka itu juga ingin mengajak keluarganya yang dari kampung, anaknya, istrinya. Jadi karena merasa peristiwa makan siang Natal itu bahagia banget, mereka ingin mengajak keluarga inti mereka juga, dan kita memperbolehkan supaya mereka kapan lagi sih diundang dalam sebuah meja perjamuan gitu. Nah, saya kebayangnya itu makan bersamanya gimana ya? Apa memang di meja pisah-pisah, round table gitu misalnya, kayak ini satu-satu atau gimana sih sebetulnya? Iya, kita udah tata rapi, nanti ada videonya, Kak. Oh gitu. Ya, kita udah tata rapi, semua meja dihias bagus, dan Natal ini memang sangat unik karena tidak ada Natal lah tanpa keajaiban. Jadi komunitas kami itu sebenarnya belum terlalu besar, tapi ketika acara makan siang Natal banyak sekali orang yang terlibat, Kak. Dan bukan hanya secara materi, bahkan ada yang aku punya selimut nih, aku bagi ya, aku punya kaos kaki. Jadi mereka itu, orang miskin ini mempersatukan banyak pihak gitu. Yang tadinya kita ada sekat kayak nggak bisa dengan mereka, tapi akhirnya bisa semakin bareng bersatu, gitu iya. ya. Bahkan kan beberapa kali kita kerjasama sama kelompok kategorial di keuskupan juga, dari Legio, dari Pukat, dari CFR, macam-macam gitu. Tapi mereka ngerasa ini nggak? Ngerasanya senang dan bahagia bisa kumpul dengan ya macam-macam gitu? Atau agak ini jangan-jangan juga saya ada dimanfaatkan untuk sesuatu gitu? Oh, biasanya gini, Kak, kalau yang di meja itu kita nemenin mereka ngobrol. Nah, kita biasanya kan buka volunteer juga untuk ngebantu melayani. Nah, mereka yang bantu mempersiapkan mengantar makanan, lalu yang biasa di meja yang sudah kenal. Jadi kita bisa ngobrolnya enak. Oke. Iya. Makanan yang dihidangkan itu memang yang istimewa juga gitu, karena namanya juga lagi pesta Natal gitu. Sebenarnya kalau istimewa tidak terlalu ya, karena mereka itu lebih senang makanan ala-ala Sunda yang sehari-hari saja. Yang sehari-hari mereka Iya. makan. Tapi yang buat mereka istimewa itu ya bisa layaknya kita lah, makan bersama di meja dengan wajah penuh persahabatan yang tidak
ngebedain mana yang dilayani, mana yang melayani, mana orang kaya, mana orang miskin. Mereka juga menggunakan pakaian yang bagus kok gitu, yang layak gitu. Jadi udah nyaman dan merasa Natal itu menjadi momen yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya. Iya. Berarti di komunitas ini tuh betul-betul menghadirkan wajah Yesus dalam dunia nyata yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terpinggirkan gitu ya Mbak Tiasya. Iya, dan orang-orang yang butuh menyalurkan berkat juga Kak. Dulu kan kita berpikir, saya sendiri pribadi berpikir untuk bisa membantu orang tuh harus jadi pejabat publik, gitu? Jadi harus orang kaya dulu, jadi orang hebat dulu. Ternyata setelah mengenal mereka, nggak seperti itu. Kita menjadi teman mereka itu bisa menjadi tanda harapan buat mereka, itu udah membantu. Sekecil apapun yang kita lakukan itu nggak pernah sia-sia. Dan kita nggak boleh takut, karena sebenarnya di luar sana itu banyak banget orang yang ingin membantu, tapi sering berpikir kalau sendiri itu takut. Iya, betul. Nah, komunitas ini bisa menjadi jembatan nih. Mari kita bareng-bareng gitu. Iya, betul. Karena kerasa banget Kak, kemarin ada kisah seorang ibu yang mau melahirkan waktu Covid nih. Udah bukaan gitu, dihubungin, ini ibu mau melahirkan. Bingung kan? Tapi kita sebelumnya udah tahu ibu itu hamil. Kita udah komunikasi sama orang dari pihak Dinsos, dan itu mereka yang membantu. Ada ambulan mengantar mereka ke rumah sakit. Jadi komunitas tidak bisa berjalan sendiri juga. Kami butuh tangan-tangan nih, mana yang akan punya talenta apa aja nih. Mungkin ada yang punya waktu, nggak punya tenaga, dia bisa dengan pemikiran. Atau pada saat makan siang Natal ini, saya bisa merangkai bunga, saya sumbang bunga ya. Jadi di atas meja itu bunga-bunganya cantik gitu. Iya. Banyak berkat sekali Natal itu, selalu seperti peristiwa 5 roti dan 2 ikan lah Kak. Kita hanya punya sedikit tapi berlipat-lipat. Banyak. Oke. Jadi mempertemukan antara yang ingin menyalurkan berkat dan juga mereka-mereka yang terpinggirkan gitu ya Mbak Tias. Kalau mau gabung gimana caranya Mbak? Mau gabung bisa kontak saya atau bisa lihat di Instagram San Egidio Bandung. Nah, atau di YouTube juga ada video-video makan siang Natal kami. Nah, tapi harus ada meluangkan waktu atau harus ada, karena kan ada pertemuannya juga ya, setiap hari Minggu ya. Kalau selama pandemi ini lagi nggak ada, masih online ya. Tapi kan online. sebelum ketemu dengan mereka yang di jalan ini kan juga ada penguatan untuk doa dulu. Gitu ya, sebelum ketemu sama mereka gitu. Iya. Nah, berarti kita harus meluangkan apa nih yang tertarik untuk ikut di komunitas San Egidio ini? Meluangkan waktu untuk berdoa dan ya memberikan wajah persahabatan, itu sih yang paling penting. Wajah persahabatan. Karena kalau tanpa doa juga pasti ketika kita menghadapi kesulitan kita akan mundur, nggak akan kuat, karena sebenarnya banyak masalah di jalanan yang sebelumnya tuh kami nggak tahu gitu Kak. Udah harus ngapain ya? Jadi secara nggak langsung para orang jalanan ini membuat kami lebih pintar juga. Ketika ada masalah kita harus cari solusi. Masalahnya apa aja? Berarti kan kita misalnya kita mau gitu menyalurkan berkat ke mereka, mau menawarkan persahabatan, tapi begitu lah ini masalahnya ternyata banyak banget. Nah, kita enggak sih. Biasanya apa sih yang jadi masalah untuk mereka itu, orang-orang jalanan itu? Yang kami selain alami, sakit ya. Yang kami alami ini sekarang memang problem mereka itu kan kami tuh sedih sih kalau melihat mereka itu kan nggak ada fasilitas umum ya yang bisa dipakai untuk mereka mandi. Mereka tuh juga punya hak yang sama kayak kita, sakit bisa berobat. Mereka juga punya hak untuk dikasihi, punya hak untuk didengarkan, punya hak untuk bersuara. Dan tapi yang mereka alami selama ini sering direndahin orang gitu. Hanya memberikan kadang media itu menyiarkan yang tidak benar gitu Kak. Mungkin ada 1-2 memang yang mereka aslinya orang kaya, atau mereka yang pura-pura
ngemis. Tapi kami melihat sendiri kok mereka bekerja. Mereka bahkan jam 2 pagi itu udah keluar untuk mulung. Yang hasilnya juga mereka hanya untuk makan kok gitu. Mereka masih mengerjakan hal-hal yang halal gitu. Tapi kadang ada orang yang memanfaatkan, menempel foto mereka, ditaruh di kotak dan mengedarkan, dan itu terjadi. Dan kotak itu mereka temukan ada foto wajah mereka, itu sangat sedih sih. Nah, kami berharap kita sama-sama merobohkan sekat-sekat itulah. Kita sama dengan mereka. Mari kita sama-sama membuka hati kita keluar dari gereja untuk menemukan jiwa-jiwa mereka yang sendiri, jiwa-jiwa mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, mereka yang asing, datang dari kampung di kota untuk bekerja. Kita hilangkan rasa-rasa curiga kita, dan kita sangat bahagia loh bersahabat dengan mereka. Kadang orang berpikir, kamu nanti kalau deket dimanfaatin. Padahal mereka justru yang memberi banyak untuk kita. Mereka memberi makna hidup yang lebih dalam dari itu. Mereka membantu kami untuk setia dalam doa, mempersatukan kami, karena kalau kami nggak bersatu, kami juga nggak bisa membantu mereka gitu. Dan Tuhan itu sangat berbelas kasih ketika kami menghadapi kesulitan. Itu justru kerasa Tuhan itu ngebantu. Jadi seakan-akan Tuhan hanya pinjam tangan kita, tapi solusinya tuh Tuhan udah kasih gitu Kak. Udah disediain, cuman aku nggak bisa nolong mereka langsung, pinjam tanganmu sini gitu. Iya. Tuhan udah siapkan semua pertolongan itu sebenarnya Kak. Dan banyak keajaiban yang kami alami bersama mereka. Boleh cerita keajaiban apa? Salah satu yang paling diingat gitu. Jadi ada satu bapak yang kecelakaan. Itu ada pendarahan di otak Kak. Lalu kami memutuskan sudah bawa ke Boromeus. Pelarian kami itu kalau enggak Boromeus, Santo Yusuf. Karena pelayanannya sangat bagus ya. Dokter-dokternya baik. Nah, sampai di Boromeus ternyata harus masuk di unit stroke. Dan biayanya kan lumayan mahal. Iya. Tapi kita ya udah, pokoknya biaya nanti kita cari. Nah, tapi saat itu penuh juga unit stroke-nya. Akhirnya ya udah di kamar biasa. Kita semua sampai bingung, nggak bisa tidur nih, gimana nasib bapaknya, masih punya anak yang sekolah gitu kan. Tapi selang 1 hari, keajaiban Kak, bapak ini sadar, dan dokter itu WA saya, fotoin dia lagi makan roti. Udah sadar dan langsung sehat gitu. Lalu sorenya kami menemui dokter, dan ya ini keajaiban, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini kalau hanya langka banget kejadian ini, udah pendarahan otak, udah harusnya intensive care unit ya, ICU. Tapi bisa di ruang biasa dan bisa pulih. Dan banyak sekali Kak, bahkan kemarin waktu ada yang meninggal itu kita bisa ngebantu mereka mengantar dengan ambulans. Yang mereka tuh berpikir nggak mungkin bisa bawa jenazah ke kampungnya karena biayanya mahal, dan kita bisa bantu. Kita hadir saat mereka itu benar-benar nggak tahu lagi nih mau berharap ke siapa gitu. Iya. Nah di situ sih. Itu yang salah satu yang yang dialami sama Mbak Tias ya. Betapa berada di komunitas ini tuh justru membuka bahwa semakin berkualitas juga ya Mbak Tias kehidupan doanya juga mungkin, atau dalam juga berhubungan dengan orang-orang lain. Ya, dampak paling kerasa itu kita bisa belajar menerima situasi dan kondisi kesulitan orang lain Kak. Kadang kita sering menghakimi ya, mereka miskin kan karena malas, karena mereka tinggal di jalanan karena pengen bebas. Tapi dengan bersahabat dengan mereka ya kita lebih berempati lah pastinya. Terus kayak pelan-pelan melepaskan ego kita gitu. Jadi jangan fokus sama diri sendiri juga loh. Di sekelilingmu tuh ada yang mesti dipedulikan juga. Dan sebagai murid Kristus kan Yesus sendiri berpesan, kamu muridku kalau kamu mengasihi. Dan mengasihi itu harusnya nggak tanpa batas. Terus yang kedua juga, dengan bergabung di komunitas dan mengenal mereka, membantu kami dalam kesetiaan sih Kak. Karena tidak mudah juga kadang awal-awal itu
tiap minggu sekali di jam yang sama, gimana kalau pas hujan. Tapi kayak sudah ada ikatan, Kak. Ya kita harus setia, karena kesetiaan ini hasilnya nggak pernah bohong gitu, hasilnya tuh manis. Membuat kami setia dalam doa, dalam kunjungan kepada mereka, dan mereka itu membantu kami juga untuk menemukan Tuhan, Kak. Karena Tuhan sendiri kan mengidentifikasikan seperti orang jalanan ya. Ketika aku nggak punya pakaian, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu menerima aku. Jadi wajah Tuhan itu memang ada. Kita nggak usah berpikir Tuhan itu jauh sih sebenarnya. Misal kita mengenal satu orang miskin di sekitar kita aja, itu pasti akan punya dampak. Karena hubungan personal itu membuat mereka tersentuh, dan mereka akan menceritakan ke teman yang lain pengalaman yang indah itu gitu. Dan kami sama-sama bisa saling merasakan ketulusan kami kok gitu. Tidak ada yang saling memanfaatkan. Ya, jadi dari mereka juga tidak memanfaatkan, dari komunitas Egidio juga tidak memanfaatkan. Jadi memang ini adalah hubungan yang betul-betul tulus, yang real, yang memang ya karena bersahabat sesama manusia aja gitu ya. Sama sebenarnya kami dengan mereka itu sama. Hanya ya itu karena sebelumnya ada sekat-sekat kecurigaan, sekat-sekat perbedaan agama, perbedaan suku gitu. Iya. Ya, jadi saya juga tersentuh nih. Ternyata sebetulnya menemukan wajah Tuhan itu nggak jauh-jauh, nggak harus Tuhan ini di mana ya gitu ya. Apakah Tuhan di atas atau Tuhan di mana? Kita lihat aja orang-orang yang membutuhkan, yang terpinggirkan, yang tidak berdaya, dan kita menolong. Kita sudah menemukan wajah Tuhan di situ ya, Mbak Tias ya. Iya. Sederhana. Sederhana banget. Tapi kadang-kadang kita juga suka lupa atau suka nggak tahu gitu. Padahal tinggal memperhatikan sekitar kita aja gitu kan. Makasih loh Mbak Tias. Sama-sama, sukses buat Saint Egidio. Demikian bincang-bincang saya dengan Mbak Tias. Semoga bisa menginspirasi dan tentunya bisa juga membuat Sobat Komsos untuk bergabung dan menemukan wajah Tuhan. Saya Rosa, sampai ketemu lagi.